Perkenalkan dengan saya Ardian Saipkom. Kali ini kita bertemu untuk pembahasan mengenai pemrograman berbasis web dasar. Kita akan belajar mengenai dasar-dasar dari pemrograman itu sendiri. Yang pertama, kita akan memahami beberapa pembelajaran hari ini dengan tema yaitu memahami konsep web dan internet, menjelaskan client dan server, memahami HTTP dan HTTPS, membuat HTML pertama, dan nanti beberapa hal-hal penting lainnya akan kita bahas bersama-sama. Kalau kita lihat dari pengertian bahwa internet itu jaringan global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Teman-teman misalnya akses browsing, email, streaming, dan sebagainya. Jadi jaringan global yang saling terhubung antara satu klien dengan yang lainnya sehingga dapat diakses oleh publik maupun private. Sementara pengertian web itu sendiri adalah layanan di internet untuk mengakses halaman website melalui browser. Jadi tiap layanan internet yang digunakan untuk mengakses halaman website di browser itu adalah salah satu rangkuman dari pengertian web itu sendiri. Bagaimana kalau dengan client dan server? Client di sini ibaratnya pengguna browsernya. Jadi dari pengguna ini baru nanti kemudian ada server atau penyedia data dan terjadinya proses permintaan request dan respon untuk menjawab permintaan yang dilakukan. Nah, disinilah proses terjadinya komunikasi antara dua arah, yaitu klien dengan server. Jadi kemudian klien merequest permintaan, server mengembalikan permintaan ke dalam klien itu sendiri. Bagaimana alur kerjanya? Yang pertama, alur kerja website itu dimulai dari user mengakses URL-nya, lalu kemudian user merequest ke server, dan server merespon request yang diberikan, lalu respon yang dikirim oleh server itu dikirim dan ditampilkan ke dalam browser. Jadi proses ini ketika kita mengakses halaman browser, kita akan melihat apapun yang ingin tampilkan sesuai dengan search ataupun action method yang ingin kita berikan requestnya itu akan dikembalikan sesuai dengan permintaan yang kita inginkan. Nah, apa sih bedanya HTTP dan HTTPS itu? Kalau HTTP itu secara umum, secara general, ia tidak aman. Dan kalau HTTPS ini terenskripsi, sementara kalau HTTPS menggunakan SSL ini biasanya disediakan oleh beberapa hosting atau domain yang tersedia. Nah, struktur website itu tidak akan hilang ataupun tidak akan lepas ya dari yang namanya HTML, CSS, dan JS. Nah, untuk backend-nya itu dapat menggunakan PHP, JavaScript, dan sebagainya. Nah, untuk database bisa menggunakan MySQL, SQL Server, baru SQLite, dan sebagainya. Ini merupakan struktur-struktur website sehingga yang teman-teman lihat biasanya di browser itu memiliki struktur yang kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk HTML ini, dia bukan merupakan bahasa pemrograman karena di dalam HTML tidak memiliki logik seperti bahasa pemrograman yang lainnya. Dia hanya murni sebagai pembentuk HTML itu sendiri. Jadi ibaratnya manusia, HTML ini adalah rangkanya, tubuhnya gitu ya. Nah, karena manusia membutuhkan baju, nah itu harus dikombin, dibungkus di dalam CSS. Nah, ketika manusia itu membutuhkan aksesoris lainnya seperti jam tangan, seperti tas, topi dan sebagainya, maka itu semua dibungkus juga menggunakan JavaScript. Untuk backend, agar dapat manusia ini berjalan, kita butuh penggeraknya, kita butuh pengingatnya, agar dapat manusia ini mengingat setiap gerakan ataupun setiap ucapan yang diinput kepadanya. Maka kita butuh PHP untuk menangkap segala respon yang diberikan. Nah, untuk jangka waktu panjang, setiap respon yang diberikan, kita butuh wadah agar respon itu dapat disimpan dengan baik dan dapat digunakan kembali di kemudian hari. Makanya kita butuh sebuah database sebagai penampung datanya. Nah, pengertian website secara teoritis adalah kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara, dan gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait. Masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan. Ini secara teoritis seperti itu. Sejarahnya, kita fokus untuk pemrograman web dasar ini, kita fokusnya menggunakan PHP. Jadi, sejarah PHP itu sendiri, Barnes menulis 3 teknologi dasar hingga kini menjadi dasar web dibuat atau yang juga muncul pada bagian-bagian browser web Anda. Yang pertama itu adalah HTML atau yang singkatan atau kepanjangan dari Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa format buat web. Jadi HTML adalah bahasa format untuk membuat sebuah website. Ada yang kedua disebut dengan URI atau Uniform Resource Identifier atau semacam alamat yang unik. Fungsinya untuk mengidentifikasi setiap sumber daya yang ada di web. Ini lebih awam disebut URL. Yang ketiga
disebut dengan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, memungkinkan Anda untuk mengambil kembali sumber daya yang terhubung dari seluruh. Nah, yang pertama, kalau kita lihat dari sebuah web itu tidak lepas ataupun tidak akan hilang dari yang namanya web server. Nah, kalau secara teoritis, pengertian server atau web server ini adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada klien yang kenal dan biasanya kita kenal dengan nama web browser atau Mozilla Firefox, Google Chrome, dan sebagainya. Ya, dan untuk mengirimkan kembali yang hasilnya dalam bentuk beberapa web, dan pada umumnya akan membentuk dokumen atau fungsi server atau web server ini apa? Yaitu untuk melakukan atau akan mentransfer berkas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan sedemikian rupa. Halaman web yang diminta terdiri dari berkas teks, video, gambar, file, dan banyak lagi. Pemanfaatan web server berfungsi untuk mentransfer seluruh pemberkasan dalam bentuk halaman web, termasuk yang ada di dalam berupa teks, video, dan gambar, dan banyak lagi. Nah, untuk mendukung pembelajaran kita mengenai program web dasar, ada beberapa tools dasar yang akan kita gunakan nantinya. Yang pertama, kita butuh sebuah code editor di mana kita saat ini menggunakan VS Code atau yang biasa dikenal dengan Visual Studio Code. Nah, ini yang cukup familiar dan juga gratis dan ini memang saya pakai dan akan kita pakai dalam pembelajaran kali ini. Yang kedua, kita butuh browser. Teman-teman boleh pakai Chrome, Edge, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Nah, untuk web server, kita butuh yang namanya Exam. Teman-teman jika ingin pakai LAM, WAM, dan sebagainya silahkan. Namun, jika teman-teman ingin sama seperti saya yang web servernya menggunakan XAMPP, kita akan menggunakan XAMPP bersama-sama.